Halo, Assalamualaikum teman-teman. Ya, ketemu lagi di obrolan kita tentang ilmu pemberdayaan diri, menaikkan level kesadaran kita. Sebagaimana kita tahu bahwa level kesadaran kita itu salah satunya bisa didapatkan dengan bertambahnya wawasan atau pemahaman atau pengetahuan kita tentang segala hal ya, tentang segala hal. Nah, karena kita hidup di dunia ini tentu segala hal itu termasuk dalam hal untuk apa tujuan diciptakannya kita, kemudian siapa yang menciptakan dan termasuk penciptaan alam semesta ini gitu. Supaya apa? Karena orang yang sadar itu adalah orang yang tahu di posisi mana dia berada. Jadi ibaratnya kalau kita mau ngerasanin orang, mau bicarakan orang itu, kalau kita nggak tahu, kita ngomongin orang gitu kan. Tapi kalau ada, kita tahu ada orang di situ kan kita sungkan. Nah, orang yang ngomongin orang sementara ada orangnya di situ, dan dia tidak tahu itu kan tidak sadar. Tapi begitu dia sadar ada orang di situ, maka dia tidak akan ngomongin orang. Nah, itulah yang bahasa gampangnya kesadaran. Kita sadar di situasi tertentu bahwa kita sedang berada di situ gitu. Jadi kalau dalam konsep kehidupan kita, tentu saja adalah kesadaran itu adalah kita sadar kita ini sebenarnya sedang berada di mana, diciptakan untuk apa dan tujuannya kemana. Nah, jadi teman-teman, dan dalam proses pembelajaran kesadaran itu eh, saya banyak membaca, mendengar, kemudian belajar langsung dari guru-guru, baik guru-guru yang sifatnya ilmu-ilmu yang saintifik maupun ilmu-ilmu spiritual. Dan ternyata ketika dua ilmu ini saya gabungkan dalam pemahaman subjektif saya itu nyambung, teman-teman. Nah, hari ini kita akan bicara tentang Lauhul Mahfuz atau The Field, kemudian tentang holographic universe atau semesta adalah hologram, dan yang kita hubungkan nanti dengan sifat 20 Amaluddin Ma'rifatullah. Nah, jadi teman-teman, ini sebenarnya bukan ilmu berat kalau menurut saya, karena ternyata ketika ilmu-ilmu tasawuf ini yang dikatakan ilmu berat seperti martabat 7 dan sifat 20 itu, ketika kita hubungkan dengan ilmu-ilmu fisika dan fisika kuantum itu nyambung, teman-teman, bahkan lebih lebih mudah dipahami gitu. Dalam pemahaman subjektif saya ya, tentu saja ini dalam perspektif saya melihat ilmu tasawuf dan ilmu saintifik fisika dan fisika kuantum itu sebagai ilmu, sebagai sebuah ilmu. Jadi ini adalah ilmu, dan pemahamannya adalah pemahaman versi subjektif saya. Dan kalau teman-teman mengikuti ini, anggaplah ini sebagai sebuah tambahan wawasan, sebagai sebuah tambahan pemahaman, sebagai opini pribadi saya, dan tentu saja opini pribadi saya boleh disanggah. Kalau tidak Anda tidak setuju ya tidak masalah, dan kalau Anda setuju Anda boleh pakai gitu. Baik teman-teman, kita mulai obrolan kita. Kita hari ini kita bahas tentang Lauhul Mahfuz terlebih dulu sebelum nanti kita bahas tentang holographic universe ya. Nanti kita akan hubungkan dengan martabat 7 dan sifat 20. Jadi teman-teman, di dalam video sebelumnya saya pernah mengulas bahwa dalam proses penciptaan alam semesta itu kan Big Bang itu ternyata ada di fase 6. Di fase 6 dalam kalau di martabat 7 itu kita Big Bang itu ada di fase 6. Jadi fase 6 ini adalah fase manifestasi, teman-teman. Jadi ilmu martabat 7 ini sendiri itu sebenarnya kalau di pembelajaran tasawuf yang dulu saya dapatkan, ini sebenarnya lebih mengarahkan ke mikrokosmos, ke penciptaan manusia begitu ya, dari yang sama sekali tidak ada sampai akhirnya ada menjadi insan kamil, ini fase mikrokosmos gitu. Tetapi ternyata setelah saya sandingkan dengan ilmu fisika tentang pembentukan alam semesta, teman-teman, ini juga bisa dihubungkan dengan makrokosmos. Jadi kalau di dalam pembentukan alam semesta itu kan dianggap bahwa semesta ini tercipta pertama kali itu karena ada ledakan besar. Dan ledakan besar itu ternyata setelah saya sandingkan itu ada di fase 6 kalau di konsepnya tasawuf yang martabat 7, yaitu tanazul martabat 7. Jadi tanazul itu adalah menurun gitu. Saya ulangi sebentar teman-teman, kalau teman-teman ingin detailnya nanti lihat di video saya sebelumnya tentang duluan mana martabat 7 dan Big Bang. Jadi sebelum Big Bang terjadi,
itu yang pertama sekali adalah adanya fase ahadiyah. Fase ahadiyah ini adalah belum ada apa-apa, hanya ada Tuhan, hanya ada Allah. Dan di dalam konsep tasawuf, Allah ini kemudian berkehendak, berkeinginan untuk bisa dikenal oleh makhluk gitu. Karena beliau sendiri, dia berkeinginan atau berkehendak untuk dikenal. Maka Allah menciptakan makhluk. Nah, Allah menciptakan makhluk ini ada di fase wahdah. Makhluk yang pertama itu tentu saja diciptakan karena tidak ada bahan lain selain dirinya, maka bahan pertama diambil dari dirinya. Di dalam ilmu tasawuf, fase wahdah ini disebut sebagai Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad di fase kedua ini atau fase wahdah ini sifat ketuhanannya masih kental gitu, sehingga masih sangat susah dikenali oleh makhluknya nanti gitu kan. Maka dibuatlah yang turunan yang ketiga, disebut sebagai fase wahidiyah. Ini Nur Muhammad tadi yang di fase kedua tadi sifatnya masih sangat ketuhanan, masih sangat susah dikenali oleh makhluk, diturunkan menjadi Nur Muhammad yang sifatnya kemakhlukan begitu kalau keterangannya di pembelajaran martabat 7. Nah, fase Nur Muhammad yang sudah bersifat kemakhlukan ini di sini semua rancangan itu diciptakan, termasuk nanti pada saat ini sudah terjadi, maka penciptaan-penciptaan berikutnya itu menjadi sebuah sistem. Sebuah sistem yang sudah mekanismenya sudah diciptakan oleh Allah itu di fase wahidiyah ini. Nah, disinilah yang kemudian saya sebut sebagai grand design gitu. Lauhul Mahfuz itu ada di sini. Jadi semua apa yang terjadi di semesta ini, yang belum terjadi maupun sudah terjadi, yang diketahui manusia maupun yang tidak diketahui itu sudah selesai dibuat di fase wahidiyah ini atau grand design atau lauhul mahfuz ini. Nah, di versi ilmiah ini banyak beberapa hal yang menyebut sebagai the field, meskipun mereka tidak mengerti konsep martabat 7, tetapi mereka mengatakan bahwa ada suatu medan yang disebut mereka sebagai the field ini, ada suatu medan gelombang kuantum di mana apa yang belum terjadi, apa yang sudah terjadi, apa yang kita tidak ketahui, apa yang kita ketahui, bahkan apapun yang belum kita bisa imajinasikan itu sudah selesai dibuat. Mereka mengatakan itu, dan itu mereka sebut sebagai the field. Jadi persamaannya atau kira-kira kalau di ilmu Tanazul Martabat 7 ini disebut sebagai fase wahidiyah, kalau di versi ilmiah mereka sebut sebagai the field. Dan teman-teman ini juga otak-atik saya saja dari pemahaman yang mereka berikan, kemudian saya gabungkan dengan ini dan ternyata persamaannya seperti itu. Dan kemudian di fase setelah dibuat fase grand design ini, maka diturunkan lagi untuk menjadi lebih mudah dikenali, itu di tahap keempat, itu adalah fase arwah. Fase arwah ini setelah grand design dibuat, lauhul mahfuz dibuat, maka dibuat power plan-nya. Nah, nanti yang mentenagai semua makhluk ciptaan itu siapa gitu. Nah, yang mentenagai ini dengan segala potensi yang luar biasa yang dimilikinya adalah fase arwah atau fase ruh gitu. Jadi ruh inilah yang nanti akan mentenagai semesta raya yang diciptakan Allah, yang dibayangkan Allah, diimajinasikan oleh Allah, oleh Tuhan di fase grand design tadi itu. Nah, kemudian di fase berikutnya, fase kelima, fase mitsal ini adalah fase, saya katakan sebagai fase master plan atau blueprint. Nah, ini semua yang dari grand design yang banyak tadi itu lebih didetilkan menjadi master plan, menjadi blueprint yang lebih detail. Dan kemudian setelah fase master plan dan blueprint-nya ini jadi, lalu proses manifestasi terjadi. Proses fase manifestasi ini disebut sebagai fase adzam. Di proses ini, kalau di mikrokosmos, ini fase mitsal ini dikatakan sebagai tersimpan di sulbi laki-laki, yang itu dalam bentuk sperma, dan nanti di fase manifestasinya itu ketika itu ditembakkan ke rahim ibu gitu kan, dari bapak spermanya ditembakkan ke ibu. Nah, di rahim ibu inilah ini proses manifestasi kalau di mikrokosmos ya teman-teman ya. Nah, tapi yang kita bahas ini kan makrokosmos. Oke, jadi fase adzam atau fase manifestasi, fase materi ini
versi ilmiahnya Big Bang terjadi pertama kali kalau dalam pandangan subjektif saya adalah di fase ini gitu. Jadi proses materialisasinya oleh kehendaknya Allah Ta'ala itu terjadi di fase ini, Big Bang. Nah kemudian setelah fase Atsam, maka terjadi yang disebut sebagai yang terakhir adalah fase insan kamil. Artinya fase manusia yang sempurna gitu. Nah, manusia yang sempurna ini tentu idealnya adalah orang yang mampu mengenali dari mana dia diciptakan dan untuk tujuan apa dia diciptakan. Nah ini fase insan kamil kan seperti itu. Tetapi kalau di mikrokosmos itu pembahasannya sampai terciptalah manusia yang sempurna dari proses ibu dan bapak tadi. Nah di versi ilmiah fase insan kamil ini ada yang disebut sebagai fase atau versi holographic universe, bahwa ternyata kita ini hidup di semesta ini sebenarnya bukan 3 dimensi seperti yang kita alami sekarang, tapi dalam teori ilmu fisika kuantum ini hanya sebenarnya adalah hanya hologram saja dari sesuatu yang maha cerdas tak terbatas dengan kekuatan yang luar biasa, mereka menyebutnya seperti itu, dan itu yang kita sebut sebagai Tuhan gitu. Jadi ilmu fisika kuantum itu menyimpulkan bahwa semesta kita teman-teman itu ternyata hanya sebuah hologram dari satu kekuatan yang maha cerdas, maha kuat di luar sana yang membuat segala sesuatu ini terjadi seperti ini. Nah, pertanyaannya kan adalah, lalu kalau kita adalah makhluk hologram, kenapa kita merasa sangat real gitu kan? Kita bisa melihat benda-benda, kita bahkan bisa meraba tangan kita, apapun kita itu real gitu. Ya karena ternyata menurut ilmu fisika kuantum kita adalah makhluk hologram yang hidup di semesta hologram. Nah, jadi dari awal Big Bang ya, dari The Field dan Holographic Universe ini, dari pembelajar ilmu fisika kuantum yang sekarang terjadi dipahami ini justru kalau dalam pandangan subjektif saya semakin mendekati pemahaman-pemahaman dari ilmu-ilmu tasawuf ya, ilmu-ilmu tasawuf kalau versi Islam. Kalau di versi agama lain barangkali ada juga yang pemahaman seperti ini, saya kurang tahu teman-teman. Dan saya kok semakin yakin ya suatu ketika pengetahuan kita akan bisa mengungkap semua rahasia-rahasia yang awalnya hanya dipahami di ilmu-ilmu tasawuf atau ilmu-ilmu yang sifatnya spiritual. Baik teman-teman, untuk memahami lebih dekat tentang konsep holographic universe atau kita adalah semesta hologram ini, kita akan dengarkan cuplikan video berikut. Ini saya ambil dari Rumah Editor ya. Teman-teman, kalau yang suka belajar fisika kuantum, saya juga rekomendasikan Rumah Editor karena beliau membuat film-film itu begitu bagus ya, begitu nyaman dilihat dan begitu mudah dipahami, sehingga konsep-konsep yang tadinya susah di fisika kuantum menjadi lebih mudah. Oke, kita ikuti ya teman-teman. Mudah-mudahan ini suaranya ikut masuk.